Bikin geram, pelatih timnas Malaysia lontarkan pernyataan kontroversial, proyek naturalisasi timnas Indonesia tidak bermakna apa-apa. Begini katanya, sangat percaya diri, wonderkid Cina disebut-sebut bakal jadi senjata rahasia negaranya untuk bungkam timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. PSSI diisukan gelar turnamen kecil, timnas Indonesia dikabarkan tantang Malaysia dan Lebanon pada September mendatang. Pemain Fenerbahce Jayden Oosterwolde akui sudah dihubungi oleh PSSI, tapi masih berharap dipanggil timnas Belanda. Begini ulasannya. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe mari kita lanjut videonya. Bikin geram, pelatih timnas Malaysia lontarkan pernyataan kontroversial, proyek naturalisasi timnas Indonesia tidak bermakna apa-apa. Begini katanya, pelatih timnas Malaysia, Peter Klamovski lontarkan statement kontroversial dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi dalam negeri, Astro Arena. Juru taktik asal Australia melontarkan ide soal cara mendongkrak prestasi sepak bola Malaysia. Salah satu contoh yang sudah terbukti sukses adalah cara PSSI dengan proyek naturalisasi untuk timnas Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, PSSI rajin berburu para pemain diaspora yang berkarir di negeri Eropa. Tujuannya tentu untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Hasilnya, timnas Indonesia berhasil mencapai banyak prestasi mengesankan dalam 5 tahun terakhir. Bertambahnya prestasi berarti juga makin banyak pemain berkelas di Eropa yang bersedia bergabung dengan timnas Indonesia. Masuknya para pemain dari liga-liga top Eropa membuat timnas Indonesia mampu menandingi negara-negara besar di Asia. Mereka jadi tulang punggung skuad timnas Indonesia saat ini. Malaysia saat ini dibawa kepengurusan FAM yang baru mulai mengadopsi cara yang dilakukan. Indonesia, Hector Hevel dan Gabriel Palmero jadi dua nama terbaru pemain diaspora di Eropa yang bersedia membela Harimau Malaya di pentas internasional. Meski begitu, Peter Klamovski mengaku bahwa cara yang dilakukan timnas Indonesia tak relevan bagi Malaysia. Dirinya menyebut bahwa Malaysia punya masalah sekaligus solusi yang berbeda dibandingkan Indonesia. Proyek Indonesia, tentang naturalisasi, tidak berarti apa-apa bagi saya, ujar Peter Klamovski, jadi saya tidak akan membicarakannya. Itu tidak relevan bagi saya. Itulah yang kami lakukan di sini. Kami memiliki manfaat unik dari sepak bola Malaysia, dan dengan itu kami juga memiliki tantangan unik. Dan Anda harus memahami keduanya untuk mendapatkan langkah yang tepat untuk maju. Dan itu dengan Yang Mulia, Kerajaan Malaysia, dan semua orang di sekitar kita, itulah yang ingin kami lakukan. Saya melihat potensi besar di Malaysia dalam sepak bola, lanjutnya. Meski begitu, dirinya dengan rendah hati mengakui bahwa Malaysia belum mencapai level yang diinginkan untuk bersaing di pentas internasional. Fondasi yang kuat harus dibangun untuk membuat Malaysia bisa maju pesat di dunia sepak bola. Dirinya enggan mengomentari apa yang telah sukses dipraktekkan di negara lain, termasuk proyek naturalisasi PSSI untuk timnas Indonesia. Ya, dan kami harus rendah hati mengetahui bahwa kami masih jauh dari itu saat ini, ujar ex-pelatih FC Tokyo tersebut. Tetapi dengan kerja keras dan komitmen, kami dapat mengambil langkah maju dan itu seperti yang saya katakan sebelumnya karena kami berada di fase konstruksi saat ini, mencoba membangun fondasi untuk melakukan itu. Tetapi Anda tahu, itu tidak relevan dengan apa yang dilakukan negara lain dan saya katakan itu dengan hormat, tutupnya. Sangat percaya diri, wonderkid Cina disebut-sebut bakal jadi senjata rahasia negaranya untuk bungkam timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Media Cina, Sohu sebut negaranya punya senjata rahasia untuk memenangi laga lawan timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan penting bagi kedua negara. Kedua negara bakal bertarung untuk kemenangan demi menjaga mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Sohu mengulas sosok wonderkid 18 tahun asal Zhejiang, Wang Yudong. Wang Yudong baru saja membuat kehebohan di lini masa media sosial Cina. Penyerang Zhejiang tersebut berhasil mencetak gol jarak jauh saat tampil di Liga Cina pada 27 April 2025 lalu. Sohu melabeli Yudong sebagai striker generasi baru buat tim nasional Cina. Di musim ini, penampilannya sudah sangat impresif. Yudong sukses mencetak 5 gol dalam 14 laga di semua kompetisi. Selain itu, Wang Yudong punya keistimewaan lain di luar kemampuannya mencetak gol. Dirinya merupakan striker serba bisa. Selain itu, dia langsung menjelma jadi pemain yang ditakuti oleh bek lawan. Branko Ivankovic selaku pelatih timnas Cina langsung mempromosikannya ke tim senior. Keputusannya tersebut menuai apresiasi dari Sohu. Sohu menyebut Wang jadi senjata rahasia untuk menghadapi timnas Indonesia. Pertumbuhan Wang Yudong di timnas menegaskan visi dari pelatih Kroasia tersebut. Tulis Sohu. Sekarang, Wang Yudong terus meledak di liga yang tidak diragukan lagi akan menjadi suntikan adrenalin dalam pertempuran hidup mati melawan Indonesia dan Bahrain pada bulan Juni. Tulis Sohu. Selain itu, lawan berpotensi lupa untuk mempelajari sosok penyerang asal Zhejiang tersebut.
Sohu menyebut bahwa lawan bakal fokus untuk mengawal dua penyerang senior Cina, Wu Lei dan Wei Shihao. Hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh tim pelatih Cina untuk memecah kebuntuan lawan timnas Indonesia dan Bahrain. Ketika lawan masih mempelajari Wu Lei dan Wei Shihao, pemain dengan hati yang besar ini, Wang Yudong, mungkin menjadi faktor X untuk memecah kebuntuan, ulas Sohu. PSSI diisukan gelar turnamen kecil. Timnas Indonesia dikabarkan tantang Malaysia dan Lebanon pada September mendatang. Timnas Indonesia dikabarkan bakal menggelar turnamen internasional pada bulan September mendatang. Kabar ini datang dari akun Instagram Se-Asia Goal. Dalam sebuah postingan, Se-Asia Goal menjelaskan bahwa pihaknya telah mendapat informasi bila Timnas Indonesia berniat menjadi tuan rumah turnamen internasional pada bulan September 2025. Nantinya ada dua negara lain yang diundang. Negara yang dimaksud yakni Malaysia dan Lebanon. Sebagai informasi, Malaysia kini berada di urutan ke-131 ranking FIFA. Di sisi lain, Lebanon bertengger di peringkat 112 dunia, Timnas Indonesia sendiri menempati posisi ke-123 dunia. Bila sanggup mengalahkan Malaysia dan Lebanon, Timnas Indonesia tentu bisa memperbaiki posisinya di ranking FIFA. Menurut info dan sumber dari teman admin ASEAN Football, yang mendapat informasi dari FA Lebanon, Indonesia telah mengirim undangan ke Malaysia dan Lebanon untuk menjadi rumah turnamen Tri Nations selama pertandingan FIFA dari 1 hingga 9 September 2025. Tulis Se-Asia Goal. Sementara itu, rencana ini bakal batal bila Timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, ajang ini bakal digelar pada Oktober 2025. Timnas Indonesia kini memang berpeluang cukup besar untuk lolos ke putaran keempat. Namun, turnamen belum resmi. Tergantung apakah Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis Se-Asia Goal. Pemain Fenerbahce Jayden Oosterwolde akui sudah dihubungi oleh PSSI, tapi masih berharap dipanggil timnas Belanda. Begini ulasannya. PSSI memiliki banyak incaran pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Beberapa nama yang masuk daftar incaran antara lain Pascal Struijk, Miliano Jonathans, hingga Jayden Oosterwolde. Nama-nama tersebut digadang-gadang akan membela timnas Indonesia mengingat mereka punya darah Indonesia. Jayden Oosterwolde, pemain Fenerbahce, mengaku dirinya telah dihubungi oleh PSSI. Kepada salah satu media olahraga ternama di dunia, ESPN, Jayden juga dihubungi oleh Suriname untuk penjajakan naturalisasi. Meski dihubungi Indonesia dan Suriname, Jayden Oosterwolde masih fokus dan punya tekad untuk tembus timnas Belanda. Mereka meminta untuk saya membela timnas Indonesia. Selain itu, Suriname juga meminta hal yang sama. Ujar Jayden Oosterwolde membenarkan dirinya dihubungi Indonesia dan Suriname untuk dinaturalisasi. Namun, saya menundanya. Saya tidak pernah menolaknya. Tapi keinginan untuk membela timnas Indonesia atau timnas Suriname itu tidak ada dalam rencana saya. Jelasnya mengenai keinginannya di level internasional. Saya hanya ingin membela timnas Belanda. Itu tujuan saya, tutup Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde merupakan pemain sepak bola kelahiran Zwolle, 26 April 2001. Sejatinya, pemain bertinggi 189 cm itu dimainkan di posisi bek kiri. Namun dirinya bisa dimainkan sebagai gelandang kiri dan bek tengah. Sejak pertengahan musim 2022-23, Jayden Oosterwolde membela Fenerbahce, tim sepak bola raksasa asal Turki. Ia direkrut dari Parma setelah setengah musim membela tim sepak bola asal Italia itu. Jayden Oosterwolde dibesarkan oleh Akademi FC Twente sebelum pada awal musim 2022-23 dilepas ke Parma. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.